Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 14 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan hidup kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia sampai Yesus datang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonuwu. Silakan, Saudari Carla. Terima kasih. Judul renungan hari ini, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ayat inti terdapat dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Barang siapa yang mempunyai kasih Allah dipancarkan dalam hatinya akan memantulkan kesucian dan kasih yang ada dalam Yahweh dan yang dinyatakan oleh Kristus dalam dunia kita ini. Orang yang mempunyai kasih Allah di dalam hatinya tidak punya perseteruan terhadap hukum Allah, melainkan menyerahkan penurutan sukarela kepada segala perintahnya, dan inilah yang membentuk kekristenan. Barang siapa yang mempunyai kasih yang terutama kepada Allah akan menyatakan kasih kepada sesamanya manusia yang merupakan milik Allah, baik oleh penciptaan maupun oleh penebusan. Kasih itulah kegenapan hukum Taurat, dan adalah kewajiban setiap anak Allah melakukan penurutan kepada segala perintahnya. Hukum Allah yang suci dan sempurna ialah satu-satunya standar tabiat yang benar. Kasih itu diucapkan dalam penurutan, dan kasih yang sempurna membuangkan segala ketakutan. Mereka yang mengasihi Allah mempunyai cap Allah pada dahinya dan mengerjakan pekerjaan Allah. Betapa kalau kiranya semua orang yang mengaku Kristen mengetahui apa artinya mengasihi Allah dengan praktik. Mereka akan memperoleh keinsafan terhadap kesucian Allah yang tidak terhingga, mengetahui bahwa Dia mulia dan ditinggikan, dan kemurahannya memenuhi bait suci. Mereka tentu akan mempunyai pengaruh yang berkuasa atas hidup dan tabiat orang-orang di sekelilingnya yang akan bekerja sebagai ragi di tengah-tengah kumpulan manusia, mengubahkan orang-orang lain oleh kuasa Yesus Kristus. Berhubungan dengan sumber kuasa, mereka tidak akan pernah kehilangan pengaruh yang hidup, melainkan akan selalu bertambah-tambah dalam efisiensi. Kasih kepada Allah harus menjadi suatu prinsip yang hidup, mendasari setiap perbuatan dan perkataan dan pikiran. Kalau dalam kekuatan Kristus, kita sedang berusaha hendak mempertahankan suatu penyerahan yang demikian, kita akan setiap hari mengadakan hubungan dengan Allah. Asas-asas hukum Allah akan berdiam di dalam hati dan mengendalikan segala perbuatan. Maka akan wajarlah bagi kita mencari kemurnian dan kesucian, menghindarkan roh dan teladan dunia ini, lalu berusaha membahagiakan semua orang yang sekeliling kita, sama seperti malaikat-malaikat kemuliaan, melaksanakan tugas kasih yang ditentukan kepada mereka. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah diri kita sendiri dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Tidak bisa. Roh Nubuat menjelaskan berdasarkan Alkitab dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 172, paragraf 1 yang berkata,
Secara alamiah, hati itu jahat, dan siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ayub 14 ayat 4. Tiada penemuan manusia yang dapat menemukan suatu penawar bagi jiwa yang berdosa. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Roma 8 ayat 7 dan Matius 15 ayat 19. Kita manusia berdosa ini secara alamiah tidak dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak bisa. Kenapa jadi begini? Apa yang membuat? Dosa tentunya. Roh Nubuat melanjutkan dalam Kemenangan Akhir halaman 488 paragraf 3 yang menjelaskan, pada mulanya manusia diciptakan menurut peta Allah. Ia sangat selaras dengan sifat dan hukum Allah. Prinsip-prinsip kebenaran dituliskan di dalam hati. Tetapi dosa memisahkan dia dari penciptanya. Ia tidak lagi memancarkan peta ilahi. Hatinya berperang dengan prinsip-prinsip hukum Allah. Jelas, dosalah yang memisahkan kita dari pencipta kita, yaitu Tuhan kita, dan karenanya alamiah hati kita jahat. Hati kita berperang dengan prinsip-prinsip hukum Allah. Oleh karenanya, kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tetapi, mengapa Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui pernyataan Yesus ini ada kesan mengasihi Tuhan Allah kita adalah hasil usaha kita. Apakah demikian? Tentu tidak. Melalui pernyataan Yesus ini ada kesan mengasihi Tuhan Allah kita adalah hasil usaha kita. Apakah demikian? Tentu tidak. Alkitab dengan jelas menyatakan hati kita jahat dan keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Lalu bagaimana maksud ayat ini? Roh Nubuat menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 234, paragraf 3, yang menjelaskan, keempat hukum pertama dari 10 hukum diringkaskan dalam satu ajaran yang besar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Keenam hukum yang terakhir termasuk dalam hukum yang lain, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum ini merupakan pernyataan prinsip kasih. Yang pertama tidak dapat dipelihara dan yang kedua dilanggar. Dan yang kedua pun tidak dapat dipelihara sementara yang pertama dilanggar. Bila Allah mendapat tempat yang betul di tahta hati, tempat yang benar itu akan diberikan kepada sesama kita manusia. Kita akan mengasihinya seperti diri kita sendiri. Jadi, apa yang Yesus jelaskan kepada sang ahli Taurat adalah prinsip-prinsip kasih, yaitu 4 hukum pertama adalah kasih kepada Tuhan Allah, dan 6 hukum yang kedua adalah kasih kepada sesama kita manusia. Inilah 10 hukum itu. Nah, apakah kita dapat menghidupkan 10 hukum dengan kekuatan diri kita sendiri? Tidak bisa. Lihat yang ditandai warna hijau. Bila Allah mendapat tempatnya yang sah di tahta hati kita, maka tempat yang sama kita akan berikan kepada sesama kita. Artinya, Allah harus berkuasa di hati kita terlebih dahulu, maka dialah yang memampukan kita untuk menghidupkan hukumnya, untuk mengasihi sesama kita manusia. Bagaimana Allah berkuasa dalam hati kita? Melalui kehadiran anaknya, Yesus Kristus. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu melalui anaknya. Yohanes 14 ayat 6. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, pelajaran sebelumnya menyatakan dalam God's Amazing Grace halaman 137 paragraf 2 yang berkata, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan pada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan seperti Dia berjalan. Kasih karunia Kristus dan Roh Kristus adalah sama,
dan itulah yang memampukan kita untuk hidup dalam penurutan kepada hukum Allah Bapa. Maka hidup kita akan seperti hidup Yesus. Kita berjalan sebagaimana Yesus berjalan, sebab Yesuslah teladan dalam menghidupkan hukum Allah Bapa dengan sempurna. Kemudian dalam This Day with God halaman 19 paragraf 3, Nyonya White melanjutkan, kita tidak bisa taat pada hukum Allah sampai kita menyingkirkan semua perbedaan dari pikiran kita, sampai kita membiarkan hati kita dilembutkan dan ditundukkan oleh Roh Kristus. Roh Kristus itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi, dengan menerima kehadiran Roh Kristus, kita menerima kehadiran Kristus. Maka kita dimampukan untuk menurut kepada hukum Allah. Oleh karenanya saat Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu," itu artinya kita memberikan tempat yang sah kepada Yesus, agar Yesus berkuasa dalam hati kita dan menghidupkan penurutan kepada hukum Allah Bapa dengan sempurna, yaitu yang 4 hukum pertama. Bagaimana Yesus hadir dalam hati kita? Melalui kehadiran Roh-Nya. Dan bila ini sudah terwujud, baru kita dapat menghidupkan 6 hukum berikutnya dalam mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Inilah yang renungan hari ini nyatakan. Perhatikan paragraf pertama berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 54 paragraf 1 yang berkata, "Barang siapa yang mempunyai kasih Allah dipancarkan dalam hatinya akan memantulkan kesucian dan kasih yang ada dalam Yahweh dan yang dinyatakan oleh Kristus dalam dunia kita ini." Apakah kasih Allah itu? Ingat kembali kutipan berikut ini dalam manuskrip 41 tahun 1892 paragraf 23 yang berbunyi, "Tetapi untuk menyelamatkan orang berdosa, Sang Pencipta mengorbankan dirinya. Bapa menderita dalam putranya. Ukuran kasih Allah adalah Kristus." Kasih Allah itu diwujudkan dalam anaknya, Yesus Kristus. Dengan mengaruniakan anaknya kepada kita, Allah Bapa mengaruniakan kasih-Nya. Oleh karena itu, General Conference Bulletin Volume 5 April 2 tahun 1903 halaman 57 paragraf 14 berkata, "Oh, semoga Roh Kristus, kasih Allah, menghibur setiap hati pagi ini. Usir kegelapan, singkirkan kuasa tipu musuhnya, dan biarkan suaramu dan rohmu serta kasihmu masuk ke dalam jiwa kami, agar kami dapat duduk bersama di tempat-tempat sorgawi bersama Kristus Yesus, dan namamu akan memiliki segala kemuliaan. Amin." Oleh karena Kristus adalah wujud dari kasih Allah itu dan Roh Kristus itu adalah Kristus itu sendiri, maka Roh Kristus itu sama dengan kasih Allah. Dan bila Roh Kristus berkuasa dalam hati kita, maka kasih Allah memancar dari hati kita. Apa hasilnya? Perhatikan kalimat selanjutnya, paragraf pertama renungan hari ini. Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 54, paragraf 1, menyatakan, "Orang yang mempunyai kasih Allah dalam hatinya tidak punya perseteruan terhadap hukum Allah, melainkan menyerahkan penurutan sukarela kepada segala perintah-Nya, dan inilah yang membentuk kekristenan." Bagaimana caranya mempunyai kasih Allah dalam hati kita? Dengan menerima kehadiran Roh Kristus. Sebab Roh Kristus sama dengan kasih Allah. Dan bila kasih Allah atau Roh Kristus hadir dalam hati kita, maka kita dengan sukarela menurut akan hukum Allah. Dan bila kita menurut hukum Allah dengan sempurna, itulah wujud mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat, karena Allah adalah kasih dan karenanya hukum Allah itu adalah kasih. Sehingga bila hukum Allah yang adalah kasih itu hidup dalam diri kita melalui anaknya, maka kita tinggal dalam kasih Bapanya melalui anaknya. Kita mengasihi baik Bapa dan anaknya dengan segenap hati kita. Apakah saudara mau? Apakah kita semua mau? Jika kita mau, Yesus sedang mengetok pintu hati kita saat ini. Buka pintu hati ini dan izinkan Yesus masuk berkuasa dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pagi hari ini, agar masing-masing kami mengasihi Tuhan kami dengan segenap hati kami, dan itu hanya dengan menerima Roh Kristus dalam hidup ini. Segalanya adalah tentang Kristus, karenanya biarlah Engkau curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati kami, untuk beserta kami sepanjang hari ini menguasai hidup kami dan mengubahkannya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.